Ini pengalaman saya di mobil Nissan Mars. Kalau untuk badan saya sih terus terang untuk ganti oli doang, spring balancing habis sekitar konsumsi BBM ya. Nah itu kelemahan, bener-bener kelemahan dari Nissan Mars ini. Nah ini pajaknya murah nih guys, cuman untuk posisi setirnya agak. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kemarin kita udah ngebahas tentang owning experience yang mobil Fortuner, mobil Mobilio, mobil Vios, dan sekarang kita bakal giliran untuk mobil Nissan Mars. Ya, untuk Nissan Mars ini adalah Nissan Mars yang tahun 2016. Jadi dia ini udah yang facelift ya, udah ada lambang V-nya. Kalau yang di bawah ini kan dia belum facelift, masih kurang modern. Kalau ini udah lumayan cukup keren. Sekarang kita bakal bahas pengalaman pemakaian saya satu persatu ya, dari mulai bagian luar dulu, nanti kita bahas ke bagian gimana sih kalau kita bawa barang, bisa cukup bawa barang banyak nggak, dari mulai bagasinya, terus dari mulai depan, jok ke belakang ya. Oke, kita dikit-dikit yuk, lihat yuk. Nah ini selama saya pakai ini, mobilnya alhamdulillah belum diapa-apain ya, karena kita emang senang yang originalan. Kalau misalkan yang original itu kalau dijual tuh lebih mahal. Nah makanya kita belum ada yang rubah-rubah sama sekali. Beda sama yang tipe yang tertinggi. Kalau yang tipe yang tertinggi dia ada fog lamp-nya. Yang ini kan belum ada. Kalau kita lagi jalan-jalan, kalau misalkan lagi tempat-tempat kabut, ini agak sedikit terganggu penglihatannya. Meskipun ya udah lumayan oke lah. Untuk spion juga dia fittingnya belum ada ya. Jadi kalau lagi nyetir teman-teman beloknya hati-hati, takutnya ada yang penumpang dari samping atau belakang nggak kelihatan. Nah ini kita untuk pemakaian ban ya. Kemarin cepat lagi awal kita pernah ganti ya. Jadi ini masih bagusan kembangnya si bannya ini. Ini bukan karena dari awal kita masih bagus, tapi emang pernah ganti sekali bannya. Bannya dia mereknya Dunlop ya. Nah di samping juga sama, ini masih oke, masih pada mulus semua. Kita belum pernah ada tabrakan besar, paling kecil-kecil aja, cecet-cecet dikit. Ban belakangnya sama masih bagus. Nah sekarang kita lihat ke sini ke bagian belakang. Di bagian bagasi nih, kalau teman-teman pengen lihat segimana muatannya buat Nissan Mars ini jangan kaget, tapi agak banyak barang-barang. Sengaja saya bawa barang-barang banyak supaya teman-teman bisa ngelihat, oh kayak gini nih isinya, muatannya seperti ini, bisa kayak gini. Saya buka ya. Nah ini untuk bukanya dia masih kayak gini ya. Nah ini untuk bagasi Nissan Mars udah gini ya. Jadi dia ini mobilnya memang mobil yang kecil, mobil yang bener-bener mungil. Cuma kalau buat bagasi sendiri dia lumayan agak luas ya, nggak terlalu begitu sempit. Jadi dia tuh ada 2 trap. Jadi kalau pengalaman saya lagi pakai itu, kalau misalkan barang-barang yang nggak terlalu berat kayak tas-tas itu bisa taruh di atas. Ini yang bawahnya bisa taruh stroller yang berat-berat, dan juga bisa taruh koper yang berat ya. Jadi lumayan lah bagasinya. Nah terus dia juga di sini kalau lagi berembun bisa ada defoggernya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau yang lagi nyetir berembun, bisa kita ilangin pakai ini. Ya udah, sekarang kita langsung bahas ke dalamnya yuk, gimana pengalaman berkendaranya. Nah ini pengalaman saya di mobil Nissan Mars. Kalau untuk badan saya sih terus terang kurang besar ya. Jadi buat teman-teman yang tingginya setinggi saya sekitar 70 cm dan besar sebesar saya anjurin pakai mobil yang lebih besar lagi, karena ini cocoknya buat perempuan oke lah, atau buat laki-laki yang badannya sedikit mungil boleh pakai ini. Tapi buat badan-badan setinggi saya, sebesar saya, apalagi lebih gede lagi, kayaknya bakal kurang nyaman. Dan terlebih-lagi ini kita benar-benar bicara plus minusnya ya buat si Nissan Mars ini. Nah dia itu kalau misalkan jarak jauh agak pegal kalau pakai Nissan Mars, agak capek. Karena kenapa? Dia ini keras ya si joknya juga, dan juga dia nggak tertompang dengan sempurna si kaki saya ini. Jadi agak mengambang. Ini yang buat bener-bener pegel kalau misalkan kita nyetir jarak jauh. Nah tambah lagi di sini kita ini nggak ada ini ya, nggak ada armrest. Jadi kalau jarak jauh agak pegel. Untuk si setirnya juga dia udah bisa tilt sih. Kalau misalkan teleskopik dia jelas belum bisa ya. Nah untuk tampilannya kayak gini. Untuk head unitnya teman-teman bisa nikmatin, udah ada CD-nya juga, FM-nya juga. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman yang pengen perlu tambahan untuk mundur kamera belakang, itu harus nambah, karena dia belum ada kamera belakang dan juga belum ada sensor mundurnya. Karena kan orang yang belum bisa begitu pinter nyetir akan sulit ya kalau belum ada kameranya, jadi mesti tambahan juga. Dan juga kalau mau lebih oke diganti aja jadi yang ada TV-nya biar lebih nyaman. Terus untuk laci-lacinya juga lumayan sih, ini udah banyak ya, lumayan lah, keren lah tuh. Meskipun bentuknya agak lucu ya ini ya, bundar gini, tapi lumayan bisa naruh barang-barang lumayan cukup banyak. Nah untuk AC-nya dia masih kayak gini bentuknya, diputer. Di sini udah ada airbag juga untuk pengamanannya, dan untuk spionnya dia ada kayak gini. Nah cuman dia nggak ada kacanya, jadi buat teman-teman yang senang ngaca, cewek-cewek yang suka ngaca, nggak akan bisa ngaca di sini. Nah di sini ada kacanya, cerminnya, cuma dia nggak ada lampunya. Nanti kita bakal bahas juga biaya perawatannya ya.
gimana biaya perawatannya, pajaknya. Kita bakal kupas tuntas sama teman-teman gimana, apakah bagus nggak sih, dan juga gimana konsumsi BBM-nya untuk si Nissan Mars ini. Nah ini kita ini pakaiannya udah 50.000 km ya, cukup lumayan wajar lah. Tahun 2016 berarti sekitar 4 tahun sampai 2020, berarti per tahunnya sekitar 12.500. Emang rata-rata kan mobil normal tuh sekitar 10.000 setahunnya. Kalau misalkan lebih dikit nggak apa-apa. Nah ini bisa lihat nih sekitar 55.000 kilometernya. Yaitu selama kita pakai ini selama sampai 55.000 ini baru ganti ban 1 kali aja, udah sih nggak ada lagi yang lain, paling biaya servis rutin aja. Nah kemarin tuh kebetulan kita baru servis ya di Nissan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini baru banget servis. Ini tuh tanggal servisnya tanggal 27 Juli ya, baru banget kan. Nah dia nanti balik lagi 65.000 servisnya. Nah kalau si Nissan ini emang servisnya dia per 10.000, jadi beda sama Toyota, dia per 5.000 ya. Emang sih ini biayanya agak ngeselin ya buat teman-teman kalau pakai Nissan, agak mahal. Saya juga dulu pernah punya Nissan Livina tapi udah kita jual. Jadi emang dia tuh servisnya agak mahal karena kan spare partnya beda kayak Honda, Toyota. Kalau Honda, Toyota itu udah mobil sejuta umat lah ya. Jadi banyak banget untuk dealer-dealer atau tempat-tempat yang ngejual spare partnya bisa lebih murah. Kalau Nissan tuh sulit karena jarang mobilnya. Jadi kemarin juga untuk Nissan Mars aja teman-teman yang kaget, ini tuh kita servisnya untuk ganti oli doang, spring balancing habis sekitar 1,9 juta. Dan juga ini ada harusnya diganti evaporatornya 3 juta, belum kita ganti ya karena nggak terlalu mengganggu juga. Jadi itu kelemahannya Nissan itu agak berat ya di biaya servisnya. Nah cuma kelebihannya dia ini konsumsi BBM nya ini lumayan cukup irit. Dia ini kalau kecepatan konstan di 100 ini sekitar 120 bisa. Jadi buat teman-teman yang senang hemat efisiensi ya bisa lah pakai mobil ini. Untuk pandangannya juga nih agak sedikit kecil ya, wajar ya namanya mobil kecil kan. Nah kalau teman-teman yang pengen tahu berapa harganya mobil Nissan Mars ini, nanti cek aja di ini ya, terus kita kasih linknya harganya berapa. Nah ini kalau untuk windownya, kalau teman-teman mau cek, ini dia udah auto ya, tapi untuk bagian driver doang kita tekan tuh udah turun. Nah kalau yang bagian ke atas juga dia udah juga. Nah terus untuk yang bagian spionnya juga dia udah auto juga, cuman dia belum retract ya, wajar lah. Nah ini kalau teman-teman pengen lihat nih segimana besar storage-nya segede gini, yang lain bisa nonton cup, cuman ya cupnya cup kecil, nggak akan bisa belimbuk yang dua-dua itu, nggak bisa ukuran cup besar. Tapi dia belum adjustable, jadi belum bisa naik turun. Ya sekarang kita lihat yuk pengalaman di bagian belakang gimana. Ya guys, sekarang kita di bagian jok belakang ya. Ini kita pengalaman pakai Nissan Mars apa adanya. Saya bilangin ini bener-bener cukup sempit. Kemarin juga beneran saya sama orang tua ya, sama ibu ngajak jalan kan ke luar. Nah bawa anak saya satu yang cewek. Nah di sini saya pasang juga car seat sengaja karena kan kita ada bayi juga. Ibu saya padahal badannya tuh kecil ya, anak saya juga masih kecil. Itu benar-benar kesempitan nggak bisa masuk. Nah itu kelemahan, benar-benar kelemahan dari Nissan Mars ini. Jadi ada beberapa mobil kecil tapi dia nggak kayak gini gitu. Kayak mobil Jazz kan, saya punya Jazz. Udah pernah kita review juga, itu meskipun kecil dia masih lega. Dan juga untuk ininya sandaran belakang agak menyiksa juga buat yang tinggi badan seperti saya. Kalau misalkan tinggi seperti saya nggak akan bisa duduk di belakang di Nissan Mars ini. Paling buat anak kecil bisa enak, buat perempuan yang badannya kecil bisa, karena dia ini di sini kagok banget ya. Nah terus kalau kita mau sesuaikan juga ini susah karena dia ini ya apa namanya, keras juga. Jadi ini benar-benar kelemahan dari Nissan Mars. Tapi kalau untuk headroomnya lumayan juga ya, lumayan tinggi, dan dia juga ada kaki bisa lanjut. Tapi ini dijamin nggak akan bisa tahan lama kalau jarak jauh. Kalau gini nggak mungkin juga kan. Kalau misalkan kita mau ikutin ini, ininya kosong nih sampingnya, nggak bisa juga. Terus kalau kita mau kayak gini kakinya kena. Terus kalau misalkan kita mau berdiri tegak ini, pegel juga kan, nggak bisa santai di ininya, punggung karena headrestnya. Jadi ini benar-benar kelemahannya. Nah terus di sini juga dia nggak ada tempat storage apa-apa, di sini nggak ada. Di sini pun nggak ada pocket. Jadi buat teman-teman yang mau pergi jarak jauh ini mungkin agak sulit ya. Tapi gimana kebutuhan teman-teman ya, kalau teman-teman kebutuhannya beda, misalkan masih keluarga kecil dan juga buat nge-grab buka karya, oke lah, pas lah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang buat keluarga besar dan juga buat jarak jauh agak kurang pas. Paling gitu ya untuk ininya. Nah terus kita bakal buka nih, teman-teman pasti penasaran berapa pajaknya untuk biaya Nissan Mars ini. Nah ini pajaknya murah nih guys, cuma 2,6 juta. Nih lihat ya. Nah jadi itu kelebihan Nissan Mars. Pertama dari bensin efisien, dia irit. Yang kedua juga pajaknya murah juga. Ya udah, sekarang kita langsung coba yuk gimana pengalaman berkendara setelah kita pakai Nissan Mars ini. Oke guys, sekarang kita langsung coba ya gimana kalau kita udah naikin mobil ini, kalau kita jalanin.
Kita coba nyalain mobilnya sambil teman-teman dengerin suara mesinnya ya. Nah kayak gitu, agak kedengaran. Ya udah langsung kita coba ya. Ini kita pakai sabuk dulu. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, untuk tipe yang ini tuh dia belum ada konektor, jadi dia tuh nggak ada switch ya untuk di setirnya untuk ke head unitnya. Kalau misalkan tipe yang tinggi itu dia bisa nyambung, bisa ngatur audionya di sini. Coba ya. Nah ini kayak gini guys. Jadi untuk Nissan Mars ini yang tadi saya bilang agak sedikit kaku karena kan dia pertama sempit ya, kecil. Yang kedua juga dia untuk posisi setirnya agak sedikit kurang pas buat badan saya ya. Tapi kalau buat badan teman-teman yang lain mungkin bisa aja pas ya. Nah ini AC-nya tapi lumayan nih, masih dingin, cuman dia belum digital ya, masih analog, belum ada auto climate controlnya. Dan untuk pengaturannya bisa keluar masuk angin di luar. Nah ini bisa kita atur. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen udara fresh di luar bisa pakai ini. Misalkan lagi jalan tol lagi ngebut, matiin aja si AC-nya jadi bisa irit. Jadi paling gitu ya teman-teman untuk gimana owning experience kita tentang mobil Nissan Mars ini ya. Overall buat teman-teman yang masih keluarga muda, yang masih pengen efisiensi pengiritan ya pas banget ya. Tapi buat yang udah keluarga besar, yang udah pengen nyaman jalan-jalan besar ya kurang pas ya. Itulah karena ada kelebihan kurangannya. Paling gitu. Terus pantengin channel saya Indra. Berikutnya kita bakal bahas owning experience tentang mobil Sirion dan juga mobil BMW seri 7 yang bener-bener sangat rame, yang laku ya. Oke guys, makasih ya, stay tune at my channel, see you.